Revolusi tak hanya menarik kalangan terpelajar atau pemuda tentara untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pekerja seks, maling, dan rampok pun banyak yang terlibat. Perempuan pekerja seks yang berjuang umumnya bertugas mengumpulkan informasi dan menyabotase musuh. Ijah masih berusia 11 tahun ketika para serdadu berkulit putih itu datang ke Panyindangan, kampungnya di Sumedang. Mereka yang sebagian besar anak muda belasan tahun tersebut lantas mendirikan pos yang menempati sebuah rumah besar milik salah satu pemuka kampung. Kedatangan mereka disertai 5 perempuan muda pribumi yang berfungsi sebagai babu atau pembantu. Dalam pengamatan Ijah, kelima babu itu sangat disayang. Para serdadu itu tak segan menghadiahi uang dan makanan kepada mereka. Bahkan ada di antaranya selalu terlihat mesra dengan anak-anak muda Belanda itu. Saya tidak tahu mereka bobogohan, pacaran, atau tidak, yang jelas mereka terlihat sangat akrab dengan tentara-tentara Belanda itu. Kadang saya lihat saling pegangan tangan, ujar Ijah. Bisa jadi mereka bukan sekadar babu semata, banyak perempuan pribumi yang berprofesi sebagai babu di pos-pos militer Belanda juga berlaku sebagai kekasih, atau bahkan istri, bagi para serdadu. Ribuan anak lahir dari hubungan dengan perempuan-perempuan pribumi. Sebagai eks-serdadu Belanda yang dikirim ke Indonesia, J.C. Princen tak menafikan kebutuhan biologis di kalangan prajurit-prajurit muda selama bertugas di negeri tropis itu begitu tinggi. Ada kalanya ketika sedang tidak bertugas, mereka keluyuran sampai ke pelosok dan ganggang hanya untuk mencari perempuan. Sebuah kebiasaan yang sebenarnya sangat dilarang oleh kesatuan mereka. Kami melakukannya dengan cara masing-masing. Ada yang sedikit memaksa, suka sama suka atau pergi ke para pelacur, ujar lelaki kelahiran Den Haag tahun 1920 itu. Princen masih ingat, ketika bertugas di Bogor, dirinya pernah memacari seorang perempuan setempat. Namanya Asmuna, yang tinggalnya persis di belakang pasar dekat Kebun Raya Bogor. Suatu hari Asmuna datang mencari Princen ke markasnya yang terletak persis depan Istana Bogor, sekarang Hotel Salak. Alih-alih diantarkan menemui Princen, perempuan itu malah ditembak mati karena melawan saat dilecehkan oleh para petugas jaga. Ketika terdengar tembakan, aku langsung berlari ke depan sambil membawa stand. Betapa terkejut dan marahnya aku ketika melihat Asmuna terbaring di ruangan jaga dengan tubuh penuh dengan lubang peluru dan bersimbah darah, kenang serdadu Belanda yang kemudian membelot ke TNI tersebut. Princen mengungkapkan hampir sebagian kawannya memiliki hubungan istimewa dengan para perempuan pribumi. Biasanya berhubungan intim merupakan sesuatu yang sulit untuk dihindari dalam relasi tersebut. Peraturan memang melarang itu. Tapi apa boleh buat? Kami hanya berkompromi dengan berlaku secepatnya mengoleskan salep hitam ke alat vital kami begitu selesai bercinta. Salep itu memang bau tapi sangat berguna, ujar Princen. Ide untuk mengikutsertakan perempuan pekerja seks dan para kriminal dalam perjuangan datang dari Mayor Jenderal Dr. Mustopo ketika dicurhati Sultan Hamengkubuwono IX tentang membludaknya pengungsi di masa revolusi. Yogya menjadi penuh sesak, kumuh, dan dilanda krisis pangan. Situasi ruwet itu mengakibatkan kriminalitas meningkat. Mustopo berpikir, daripada para kriminal itu menyusahkan sesama rakyat yang sedang berjuang, lebih baik diajak berjuang. Para copet, maling, rampok, dan pekerja seks di seluruh Yogyakarta lalu dikumpulkan dalam satu barisan bernama Barisan P. Beberapa kriminal dari Surabaya dan Gresik juga ikut direkrut. Mustopo meminta bantuan tentara, salah satunya Kolonel TB Simatupang, untuk melatih para pejuang dari dunia hitam, itu berdisiplin dan melek ilmu dasar kemiliteran. Malam-malam, Mustopo mendatangi Simatupang untuk memintanya mengajar mereka dasar-dasar kemiliteran. Namun, cara mengajar yang diminta Mustopo cukup aneh. Simatupang dibawa ke sebuah ruangan agak gelap. Di ruangan itu, para perempuan muda sudah berdiri rapi dengan mata tertutup. Saya tak bisa mengenali mereka, kata Simatupang seperti dimuat sinar harapan, 30 September 1986.
Sekitar 100 personil Barisan P lalu mengikuti Mustopo pindah ke Subang. Mustopo menamakan pasukan itu Terate, Tentara Rahasia Tertinggi, yang terbagi menjadi Barisan Maling, BM, dan Barisan Wanita Pelacur, BWP. Seringkali, para pelacur tak hanya mengumpulkan informasi tapi juga ikut membantu menyabotase musuh. Sementara, anggota Barisan P lain punya tugas masing-masing. Pengemis bertugas nguping pembicaraan musuh. Pencopet ditugaskan mencopet orang kaya di pasar dan menggondol perlengkapan milik tentara Belanda. Sementara perampok biasanya menyambangi rumah orang kaya untuk menggasak harta mereka untuk membiayai revolusi. Banyak perwira lain, seperti Kahar Muzakar dan Zulkifli Lubis, juga punya Barisan P. Saya sempat diminta melatih pasukan dari bekas kriminal Nusa Kambangan yang dibentuk Kahar, ujar Kolonel Purnawirawan Maulwi Sayelan. Barisan P Kotot selain diajari dasar-dasar kemiliteran dan telik sandi juga dilatih menyanyikan lagu nasional dan menerima pendidikan kebangsaan. Selain dilatih jadi mata-mata, mereka juga mendapat pelatihan film dan drama. Wilayah operasi Barisan P Kotot meliputi Malioboro, Kuncen, Kepatihan, Alun-Alun, Bom Suung, dan sekitar stasiun Tugu juga Lempuyangan. Para pekerja seks di Barisan P itu mengorek informasi lawan di atas ranjang saat melayani para pembeli jasa yang merupakan pribumi pro-Belanda. Para tentara hidung belang yang menjadi pelanggan mereka tak sadar kalau si perempuan terus menggali informasi darinya, mulai dari jalan tikus ke markas Belanda hingga rute pelarian. Awal hanya ditugaskan untuk jadi mata-mata. Sementara, BWP punya tugas lebih. BWP itu memang sengaja dikerahkan untuk menghancurkan tentara musuh. Namun karena tidak ada kontrol, malah menularkan penyakit ke pejuang Indonesia sendiri, senjata makan tuan. Banyak gadis yang mengajukan namanya untuk dicatat sebagai anggota Barisan P, malahan sudah ada yang jadi opsir pengemis. Padahal, setelah perang usai beberapa perempuan anggota Barisan P tak lagi jadi pekerja seks. Beberapa di antaranya menikah dengan teman seperjuangan. Kedaulatan Rakyat edisi 3 Mei 1946 memberitakan, ada pernikahan 3 pasang anggota Barisan P. Kalau dalam pernikahan biasanya pakai salam-salaman, pernikahan anggota Barisan P ini pakai pekik merdeka.